bergantung kepada berbagai fasilitas nikmat yang Allah berikan. Ketergantungan kita dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa dengan perantaran air kita akan mati. Ketergantungan kita dengan makanan, tanpa makanan kita tidak akan hidup. Ketergantungan kita dengan udara, tanpa dengan perantaran udara kita tidak boleh bernafas, dan juga dengan kita akan mati. Tapi bagaimana yang kalau pada saat hidung sudah tidak boleh bernafas, mulut sudah tidak boleh makan dan minum, anggota tubuh sudah tidak boleh kita gerakkan, kedua salimah Allah cabut, Allah copot, Allah ambil, sehingga sampai pada peringkat jantung kita sudah tidak berdenyut, mata kita sudah tidak boleh melihat, telinga kita sudah tidak mendengar, tangan kita sudah tidak bergerak, kaki kita sudah tidak boleh kita langkahkan. Yang pada saat itu dengan kita kira-kira agak-agak kita bergantung dengan siapa? Di dunia, kalau stroke sekalipun, kita masih boleh bergantung dengan dua tongkat yang akan memapah kita. Kita masih boleh minta bantuan dengan anak, minta bantuan dengan istri, minta bantuan dengan asisten kita, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Kalau dalam keadaan teruk seperti apapun, kita begitu sebagaimana kita akan ditolak, dirawat, diobati, dibantu, ditolong, diminumi obat sehingga sampai kita sembuh. Tapi kalau pada saat dunia kita tinggalkan, ketergantungan kita kepada siapa? Yang pada saat itu dengan kita sudah tidak ada kenalan, kita tidak kenal dengan malaikat, kita tidak pernah tengok mereka. Kita menyembah Allah Jalla wa'ala, yang walaupun sampai kepada keadaan maka tarahu, seakan-akan seperti kamu melihatnya, tapi tetap kita tidak mengenal Allah haqqa qadri, dengan hakikat yang sebenarnya. Pada saat kita kembali ke akhirat ini, kita bergantung dengan apa? Dengan pandangan mata melihat, dia sudah tidak melihat. Dengan leluasa anggota, sudah tidak boleh digerakkan. Mungkin dalam hitungan minggu saja, anggota tubuh kita akan hancur menjadi mati. Yang pada saat kita dibangkit daripada hari kiamat, yang saat ketika dengan kita dihidupkan kembali seperti pada hari kita dilahirkan, dalam keadaan tidak tersunat, dalam keadaan telanjang bugil, tidak ada seorang yang berpakaian, tidak ada seseorang pun yang berkhitan, yang pada saat itu dengan kita dikumpulkan. Kendaraan, rumah, harta, jawatan, kedudukan, keangkuhan, kesombongan, keegoan, itu sudah tidak ada lagi pada saat itu. Ketergantungan kita, harapan kita, permohonan kita hanya semata-mata kepada yang satu saja. Kalau dengan yang satu itu tidak memberikan rahmat pada saat itu, memang betul-betul celaka kita. Pada saat itu sudah tidak ada leluasa. Kita tidak boleh minta bantuan kepada manusia yang kita pernah mengampu kepadanya. Kita tidak boleh minta bantuan kepada makhluk yang dengan kita menjilat di hadapannya. Kita tidak boleh minta pertolongan dengan makhluk yang dengan makhluk tersebut juga menjadi kerdil bina-bina kemudian dapat Allah Jalla wa'ala. Kalau tidak dengan amalan kita, kalau tidak dengan gulai rahmat kasih sayang daripada Allah, kalau tidak dengan syafaat daripada Sayyidina Rasulullah SAW, kehidupan kita akan terumbang-ambing nanti di akhirat. Waliyadzubillah. Di dunia dengan kita, kalau kita menjerit-jeritan kita masih didengar, kalau kita memohon dan meminta ternyata kita masih diperhatikan. Tak pada kita berada di bawah tanah, tak pada kita sedang berada di angkasa lepas, tak pada kita berada di dalam perut bumi sekalipun, tetap saja kalau kita memohon dan meminta doa permintaan kita akan didengar. Tapi kalau sudah pergi ke alam akhirat, ke alam barzakh, jeritan dengan tetesan air mata darah sekalipun
kita akan ditinggal oleh Allah. Allah masih kasih sayang dengan kita semuanya, sehingga dengan keluar untuk kita kembali, keluar untuk kita bertobat, keluar untuk kita beribadah, keluar untuk kita berpikir, keluar untuk kita sembahyang, keluar untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa Ala, itu berada di genggam kita masing-masing. Bagaimana kita kehidupan dunia tidak hidup selama-lamanya, tidak lebih daripada sarana jalan perantara untuk membawa kita kepada keridhaan Allah Jalla wa Ala. Jangan sampai dengan kecanggihan dunia ke teknologinya, jangan sampai dengan kemewahan dunianya, jangan sampai dengan godaan nafsu lingkungan masyarakat dan politiknya, sehingga sampai kita lupa daratan merupakan matlamat hidup dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala. 15 sampai kepada 22 menit. Silakan yang benar dengan pertanyaannya. Sebab majelis kita yang pada hari Sabtu hari sebulan bersama tasbih, zikir, tausiah dan soal jawab. Silakan yang ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan. Bismillah, silakan. Pertanyaan tak ada kenangan dengan hukum tak besok. Ya ada nanti. Assalamualaikum. Ada mic eksekutif bagi mic yang saya supaya tidak terulang.